Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita akan mulai lagi. Kita akan belajar tentang list ya. Jadi list ini adalah array. Ini di sini lagi pagi-pagi. Kita udah rekam-rekam ya. Jadi oke, sekarang kita mulai aja ya. Jadi list itu sebenarnya apa? Jadi list itu kayak array gitu ya. Kalau misalkan di pemrograman lain. Nah, cara buat list gimana? Nah, caranya gini. Data itu sebenarnya misalnya saya punya list isinya adalah n kuadrat gitu ya. Misalkan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Oke. Oke, seperti biasa, biar kita bisa lihat hasilnya, kita print. Nah, ini, jadi kita punya array yang isinya adalah integer, gitu. Nah, ini kalau saya run, nah nanti dia akan muncul di sini. Gitu ya, mudah cara membuat list. Nah, sekarang, jadi saya ingin mengambil, jadi ini adalah, misalkan saya ambil subdata, gitu ya, jadi kita bisa mengakses nilai-nilai ini dengan menggunakan seperti array gitu. Jadi di sini urutannya adalah data pertama itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi kalau saya data 0, terus saya keluarin di sini subdata, ini saya run, nah nanti dia akan mengambil nilai 1. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan saya ambil 3, berarti harusnya 0, 1, 2, 3, 16. Oke, benar ya, 16. Nah, ini adalah cara untuk mengambil data di sini. Oke, nah selanjutnya saya bisa juga melakukan seperti ini, minus 3 gitu. Di run, ambilnya 36. Nah, minus 3, jadi beda kalau mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau dari belakang kita ambilnya minus 1. Jadi kalau minus 1, ini adalah ngambilnya 64. Kalau minus 0, dia anggapnya sama. Di 0 sama minus 0 dia anggapnya sama. Jadi dia ngambilnya yang 1 gitu. Jadi kalau minus 1 ngambilnya yang 64. Kayak gampang? Gampang. Yeah. Oke, selanjutnya. Nah, selain itu, kita juga bisa memotong. Oke, jadi ini saya kasih, misalkan ini yang 3 gitu ya. Terus saya ini taruh 1. Terus saya punya subdata 2. Itu adalah data, misalkan minus 3. Gitu. Nah, sekarang saya punya subdata. Oke, enter biar enak. Subdata 3. Nah, misalkan saya punya subdata 3, itu sama kayak yang string juga. Jadi kalau saya ambil 0 sampai 4 gitu ya, ini saya ganti jadi 3. Ini kalau saya run, nah dia akan ambil dari 0, 1, 2, 3. Seperti biasa, yang 4-nya nggak diambil gitu ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Nah, 4-nya nggak diambil. Jadi 0 sampai sebelum 4 ngambilnya ya gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang ada lagi nih, subdata yang 4. Nah, kita bisa, kalau misalkan kita mau, oke, ini kalau misalkan saya ambil 2, 4, jadi ngambilnya cuman, sorry, ini kita, ini dulu, kalau di run, nah, cuman ambil yang 0, 1, 2, 3, gitu ya, 2 sampai 4, oke. Nah, di sini, kita juga bisa melakukan seperti ini, 2.2 gitu. Nanti dia akan ngambil ke depan gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau minus 2, nah, minus 2 ambil dari situ. Oh, nggak bisa berarti. Coba kalau 2 gini, nggak bisa juga. Oh, sorry, belum dimasukin, bro. Pantas aja nggak keluar. Nah, bentar, kalau minus 2.2, nah ngambilnya 0 ini terus ambil ke belakangnya gitu. Jadi kalau misalkan minus 4, jadi mulai akhir di mana? Jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ambil semuanya gitu ya. Minus 1, minus 2, minus 3, 4 ambil semuanya gitu. Oke, nah sekarang kalau misalkan ininya tadi kan udah, sekarang kalau titik 2, 4 berarti ngambilnya dari ini sampai ke sini. Gitu ya. Jadi ambil dari mentok sampai ke sebelum 4 gitu ya. Itu artinya. Oke, nah udah bisa itu. Nah, jadi ini slicing gitu ya. Jadi yang ini kita kasih, ini adalah mengakses list gitu. Yang ini adalah memotong list. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, kalau sekarang kita akan, misalkan saya punya data 2, itu misalkan saya punya 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800 gitu. Nah, di sini saya bisa istilahnya itu adalah menambah list gitu. Jadi saya bisa buat data 3 itu adalah data ditambah dengan data 2 gitu. Ya, apa yang terjadi kalau misalkan saya lakukan seperti ini? Ini saya ganti jadi data 3. Kalau saya run, oke. Jadi data 1 yang ini dia akan ditambah dengan data 2. Jadi kayak gini. Oke. Nah, mungkin kalau yang dari MATLAB akan agak bingung gitu. Kalau di MATLAB itu saat kita tambahkan ini akan nambahinnya per komponen. Jadi nanti harusnya kalau di MATLAB jadi 101, 204, 309 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan itu kita harus pakai looping. Nah, nanti itu ada package-nya namanya NumPy. Nah, kita kan belajar tentang NumPy gitu ya. NumPy itu numeric py gitu ya. Oke, Python, numeric Python. Nah, nanti kita bisa belajar itu. Oke. Jadi kita udah bisa menambah list. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita ingin merubah konten dari list. Nah, misalkan tadi kan kita udah punya data 1 gitu ya. Data 1 adalah ini. Ya. Misalkan saya kalau ini saya mau ngeprint data, ya, ini awalnya adalah ini. Nah, terus misalkan saya di sini ganti data keempat, misalkan saya ganti jadi 87 misalkan. Kalau saya run, nah, oke nggak kelihatan di sini ya? Iyalah nggak akan kelihatan, orang belum di print. Nah, ini print yang kedua, jadi kita akan lihat bahwa dia akan berubah gitu. Nah, sekarang yang asalnya adalah ini, gitu ya. Nah, sekarang yang keduanya, data keempat, 0, 1, 2, 3, 4 ini diganti jadi 87 gitu. Ya, jadi ini adalah merubah konten list. Nah, ini harus hati-hati nih. Jadi, misal ya. Jadi ini adalah data. Ini data 4. Oke, gini. Sekarang saya misalkan biar enak, misalkan gini. Saya punya A itu sama dengan data gitu ya. Nah, di sini kalau saya print A kan hasilnya nilainya sama dengan data ya. Gitu ya. Nah, ini saya ini dulu. Nah, gini. Ini kalau saya print kan sama ya. Nah, harusnya kalau saya rubah A4 itu sama dengan 87 gitu ya. Harusnya yang rubah itu adalah A aja. Kalau di print, oke bener A aja. Nah, tapi kalau saya taruh di sini data, saya run, nah loh, kok data sekarang jadi berubah? Nah, ini hati-hati. Jadi yang ini ya, yang ini dia itu bukan mengcopy data dari data ke A gitu. Jadi tidak mengcopy member data ke A, tapi dia hanya mengasosiasikan data di sini dengan A. Jadi sebenarnya A sama data ini sharing konten gitu. Nah, itu bahaya. Jadi di Python itu bahaya, jangan lakukan seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan titik 2. Jadi ini artinya A akan mengakses semua komponen dari data dikopiin ke A gitu ya. Jadi kalau di run, nah kalau di run lihat data tidak akan berubah gitu yang ini. Jadi kalau saya panggil A, nah baru berubah gitu ya. Ingat ya. Ingat jangan sampai lupa ini gitu. Bahaya nanti kalau misalkan kita merubah seenaknya gitu ya. Jadi bahaya, hati-hati. Oke. Ini saya kasih data. Oke. Ini udah jangan dirubah gitu. Ah, gimana sih pusing? Oke lah ya nggak apa-apa ya. Ini kalian ini buat belajar aja gitu nanti. Oke, mengerti ya. Jangan sampai bingung. Oke. Oke, ini saya hapus. Jadi ini adalah saya ganti jadi mengcopy data ke variabel baru, mengcopy list gitu ya. Oke. Ini saya taruh, nah ini saya gitu. Ininya jadi A7 deh boleh, ini jadi A gitu ya. Sip. Oke. Oke. Nah,
Jadi ini bisa, nah sekarang kita juga bisa untuk merubahnya dengan cara gini. Jadi kalau misalkan kita punya ini ya, balik lagi, kita punya data, datanya adalah ini. Nah terus saya mau merubah content list dengan menggunakan metode slicing gitu. Jadi misalkan saya punya data, terus saya mau rubah dari 3 sampai 5, berarti itu berapa biji? 3 sampai 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi cuma 2 ya. Jadi saya misalnya ganti jadi 11, 12. Oke, ini kalau saya run, nah dia cuma merubah yang 11, 12. Jadi kita bisa menggunakan slicing ini untuk merubah konten dari list. Oke. Oke, nah sekarang yang ini adalah ini panjang ya, jadi nanti mungkin nanti saya akan taruh di mana gitu ya, nanti saya kasih listnya, saya kasih linknya di bawah gitu ya programnya, jadi biar ingat. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan list dalam list gitu. Nah kita bisa membuat di dalam list jadi ada list lagi. Nah wah gimana tuh caranya? Nah caranya gini, misalkan X, kan kita udah punya data ya. Nah kita bisa taruh gini, data, kalau tadi kan di plus, ini kita pakai koma gitu ya, data 2. Nah ini kalau saya print jadi X gitu kalau saya run. Nah, jadi gini. Jadi kita punya list yang pertama ya dan list yang kedua. Oke. Nah, sekarang list dalam list. Nah, sekarang gimana caranya mengakses list dalam multidimensional list. Oke. Nah, misalkan saya mau mengakses misalkan Y itu adalah X. Nah, gimana cara ngaksesnya? Misalkan saya mau ngakses yang 4. Jangan 4 ya, 4. 4. Jadi kalau saya X0 dulu ya, X0. Kalau saya ini Y, nah dia akan return apa? Mereturn baris yang pertama gitu. Nah, kalau saya mau ngambil yang misalkan 0, 1, 2, 3, ngambil yang 11 ini, ngambil 3, kalau saya run, nah dia ngambil 11. Oke, jadi ini adalah komponen pertamanya. Jadi kalau misalkan saya punya X, gitu ya. Nah, ini saya copy biar kelihatan di sini ini Y gitu. Nah, jadi X ini 3. Jadi ada 2 gitu ya komponennya. Jadi yang ini itu adalah mengatakan kita mau ngambil list yang urutan keberapa? Ada list 1, ada list 2 gitu. Ya. Lalu ada list 0, list 1, sorry. Nah, 3 itu adalah komponen di dalam listnya. Jadi 11. Misalkan saya mau ngambil yang 400. 400 berarti di sininya adalah 1, di sini adalah jangan 400, 500 ya, 4 gitu. Jadi kalau di run, nah 500. Jadi kita sekarang bisa ngambil yang ini. Oke. Mudah, gampang. Ini pokoknya ini list ini sangat berguna ya. Jadi ini salah satu yang bikin Python powerful itu listnya. Jadi metode listnya. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita jadi selain itu, ini kan kita masih mengakses dan merubah list dan menggunakan list sebagai metode. Nah, ada yang namanya methods gitu ya, methods untuk list gitu. Nah, kalau tadi kan kita melakukan penjumlahan ini ya, menambah list. Nah, saya bisa, kalau misalkan saya punya data 4, itu saya bisa gini. Itu misalkan saya data, itu kita titik, append, gitu ya. Itu dulu ditambahin gitu. 2, misalkan. Oke, ini saya taruh di sini print data 4. Oke, nah ini kalau saya run, none, saudara-saudara, maaf sekali, salah, ini harusnya gini, ini harusnya data, gitu. Jadi data, nanti datanya itu ditambahin dengan data 2. Nah, gitu ya. Jadi, data 2. Nah, jadi kayak gini. Oke, jangan gitu. Misalkan saya append 30. Nah, maksudnya itu adalah menambah member append itu ya. Jadi ini member. Nah, jadi si append ini dia banyak sekali metode untuk si list ya. Jadi wah itu banyak banget. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi kalau di sini nggak akan cukup. Nah, ada lagi satu lagi adalah ini function yang bisa kita gunakan kepada
list gitu. Kalau ini adalah namanya method, jadi data. Si list itu adalah objek gitu ya kalau di sini. Nah, append itu adalah metodenya si list. Nah, tapi ada juga fungsi yang kita bisa gunakan untuk membaca list, membaca list, menggunakan list sebagai parameternya, gitu ya. Misalkan saya punya panjang list sama dengan len data, gitu. Nah ini dia akan mereturn panjang dari listnya, gitu. Ini kalau saya run, nah 9 karena panjangnya tadi kan 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bentar, ini kok jadi 8. Coba kita cek. Kita cek di sini, kita print data gitu. Kalau kita run. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, kenapa panjang listnya 9 gitu kan? Oke, ini yang harus kita lihat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngitung kok dari 0, ya dari 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bener. Berarti kita bisa melakukan function nama method gitu ya. Nah, ini hati-hati. Jadi nanti kita akan banyak belajar tentang list, tapi kita nggak akan cover di sini karena terlalu banyak. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah yang bisa kita lakukan dengan list gitu ya. Ini biar kelihatan semua. Jadi kalian bisa menggunakannya lagi gitu kan. Jadi kelihatan semua. Oke, mantap. Jadi ini adalah programnya gitu ya. Kalian bisa gunakan list untuk keperluan-keperluan data array gitu ya. Bahkan nanti ada stacking sama queuing, kita akan melakukannya juga. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Have a nice day. See you later. Oke, assalamualaikum.